Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Clandestine yang sempat disebut oleh Najma di series Miss Marvel episode ketiga, waktu awal opening ketika Najma menjelaskan origin story dari bangsa Jin. Tapi di sini informasinya berdasarkan komik ya teman-teman. Jadi siapa sih itu Clandestine, origin story dan sejarahnya berdasarkan Marvel komik. Walaupun masih banyak sebagian orang termasuk aku sendiri yang nonton episode ketiga ini belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Najma, tapi untuk saat ini bisa kita simpulkan bahwa memang Najma, Kamran, teman-temannya itu adalah bangsa jin dari dimensi nur cahaya dikenal dengan Clandestine. Dan Najma ini berkata bahwa si Kamala Khan ini ya juga Clandestine juga karena keturunan Aisyah, teman mereka yang juga Clandestine. Beda banget ya dengan yang ada di komik. Kalau di komik kan mereka semua ini inhuman, termasuk si Kamran juga inhuman. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti akan terjawab di next episode dan episode terakhir dari series Miss Marvel ini. Jadi untuk saat ini kita bahas dulu deh, siapa sih itu Clandestine menurut Marvel Comic. Oke, gak usah berbacot, let's check it out. Clandestine pertama kali muncul di komik berjudul Marvel Comics Presents issue 158 tahun 1994, diciptakan langsung oleh Alan Davis. Clandestine ini adalah sebuah makhluk atau keluarga superhero yang memiliki genetik spesial yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan super di dalam diri mereka dan berumur panjang tentunya. Kisah Clandestine ini mirip-mirip kayak Eternals, X-Men, Mutant, Inhuman, yang dimana sejarahnya itu sangat panjang dan berkolaborasi dengan sejarah peradaban umat manusia di planet bumi. Bahkan sudah dari abad ke-12, Eternals saja sudah dari zaman Babilonia ya guys, kuno dan tua banget. Nah, gimana sih asal-muasalnya kok Clandestine ini memiliki kekuatan super? Diceritakan di komik, kisah Clandestine ini bermula dari seorang pria kesatria atau prajurit bernama Adam Destine. Adam Destine lahir di sebuah desa kecil Saxon Ravenscourt di Inggris pada abad ke-12. Lebih tepatnya berlatar waktu pada tahun 1168. Adam hidup di zaman peperangan salib. Adam Destine pun bermimpi melihat seorang wanita misterius. Dalam tidurnya ia meyakini bahwa wanita tersebut adalah malaikat. Namun ternyata wanita dalam mimpinya adalah Elalit, seorang makhluk dari bangsa jin. Bangsa jin ini banyak karakternya ya guys. Salah satunya ya si Elalit ini. Elalit berhasil memikat Adam Destine dalam mimpinya. Wanita tersebut memberikannya sebuah kekuatan super. Setelah mengalami insiden yang membuat Adam terluka akibat jatuh dari tangga dan tertusuk benda tajam, bukannya meninggal, Adam Destine justru selamat berkat kekuatan yang ia peroleh dari mimpinya bertemu dengan Elalit. Dan kekuatan ini jugalah yang kemudian menuntun Adam Destine untuk membebaskan Elalit, wanita di mimpinya itu. Berkat kekuatannya itu, Adam Destine terkenal sangat hebat di medan tempur, seperti kebal dan jarang terluka, membuat Raja Badui Al-Kadab berusaha membujuk Adam untuk menemaninya ke sebuah tempat. Lokasi itu ia ingin memusnahkan praktek ilmu sihir yang dilakukan penyihir bernama Sujana. Elalit dikurung oleh penyihir kuno bernama Sujana min Rakbah dalam sebuah permata mistik berenergi, yang selama ratusan tahun Elalit ini telah dipaksa untuk mengabdi dan melayani Sujana. Sujana justru tidak pernah dicintai oleh Elalit dan akhirnya penyihir itu menjadi gila. Bersama dengan Raja, Adam Destine pun kemudian menemukan Sujana, sang penyihir tersebut, membunuh penyihir itu dan menyelamatkan Elalit dengan cara menghancurkan permata mistik tersebut dan mengeluarkan Elalit yang selama ini dipenjara. Karena si Adam ini percaya bahwa wanita yang dia lihat di mimpinya adalah Elalit atau jin yang terkurung di sebuah kristal permata itu. Setelah mengeluarkan Elalit, mereka akhirnya saling jatuh cinta dan melahirkan banyak keturunan yang disebut Clandestine. Singkatnya ya, Clandestine ini adalah keluarga jin abadi yang ada di Marvel Universe, persilangan antara Elalit dan juga Adam Destine. Keturunan Adam Destine ini disebutlah sebagai Clandestine yang memiliki genetik spesial, memiliki kekuatan super, berumur panjang dan hidup di lingkungan kita. Adam Destine ini setelah bersama dengan Elalit, dia memperoleh kekuatan immortal atau hidup abadi ya teman-teman, sehingga selama berabad-abad dia bisa memiliki keturunan yang memiliki darah Destine, Clandestine. Anak-anak dan keturunan Adam Destine mewarisi umur yang panjang dari orang tua mereka dan memperlambat penuaan dari tubuh mereka. Kekuatan dari para Clandestine ini berbeda-beda ya teman-teman. Contohnya seperti Adam Destine, ia tidak dapat dilukai
dikuasai dengan serangan ataupun senjata lainnya, termasuk serangan-serangan seperti telekinesis, psikis, dan lainnya. Dan juga salah satu putranya Adam, yaitu Albert Destin, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Untuk anak-anaknya Adam Destin ini, yang pertama kali lahir itu pada tahun 1192, bernama Jasmine Destin. Berikutnya ada anaknya lagi yang bernama Thaddeus Destin. Kemudian anggota lainnya ada Samantha Destin, memiliki kekuatan untuk memproyeksikan armor, senjata, dan juga bahkan pedang, terkenal dengan Sword Master. Sama-sama kayak Tina lah kekuatannya. Berikutnya ada William Destin, memiliki kekuatan super strength, kemampuan fighting combat yang sangat hebat, dan juga memiliki sifat yang sangat bijaksana seperti Captain America. William Destin sering dipercayai sebagai pemimpin dalam sebuah misi untuk klan Destin. Anggota keluarga berikutnya ada Rory Destin, memiliki tubuh yang agak kecil daripada anggota keluarga lainnya, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk dapat terbang dan juga memproyeksikan bola energi dan menembakkannya sebagai senjata. Rory Destin ini terkenal sebagai klan Destin yang memiliki sifat yang lebih tidak pemaaf gitu ya guys. Jadi dia ini lebih sadis lah. Berikutnya ada Dominic Destin, memiliki penampilan yang gotik dan berbeda dengan yang lainnya. Ia memiliki kekuatan untuk dapat mengetahui pusat saraf, pembuluh darah, bagian kelemahan, bagian kekuatan di dalam tubuh setiap orang, dan menggunakan kemampuannya itu untuk melumpuhkan lawannya. Bahkan keenam indranya, baik indera penglihatan, indera penciuman, dan lainnya itu sangat tajam guys. Berikutnya ada Pandora Destin, memiliki kekuatan super dan bisa terbang juga, sama seperti Rory Destin tadi ya. Pandora terkenal sebagai anak favoritnya Adam Destin karena si Pandora Destin ini memiliki kasih sayang, kebaikan, rasa penyayang yang sangat besar daripada anggota lainnya. Kepribadiannya ini sangat menyenangkan. Oke, kemudian ada Walter Destin, memiliki kemampuan untuk bertransformasi dan berubah menjadi monster yang sangat besar berwarna biru seperti Hulk. Sangat kuat, sangat hebat dengan super strength-nya dan sangat menyeramkan. Dan si Walter Destin ini bisa berubah kembali ke bentuk manusianya itu ketika dibantu oleh si Dominic Destin ya, ketika dia mencari kelemahan transformasi Walter Destin. Berikutnya ada Newton Destin, diberkahi dengan kepintaran super genius dan memiliki kemampuan untuk travel dan melakukan perjalanan antar dimensi interdimensional. Sebenarnya masih banyak sekali anggota klan Destin lainnya, tapi yang aku highlight beberapa anggota member ini saja ya, karena inilah yang sering muncul di komik. Sepanjang sejarah bangsa atau klan Destin ini, mereka kerap berkonfrontasi ataupun berafiliasi dengan grup superhero lainnya di Marvel Universe. Ada Avengers, X-Men, Inhuman, Fantastic Four, dan lainnya. Pernah diceritakan di komik bahwa salah satu makhluk bernama Sinraid, tergolong makhluk iblis, itu berusaha untuk memanipulasi klan Destin dan juga X-Men Mutant, membuat mereka terpecah belah dan saling bertarung satu sama lainnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sedikit informasi dari aku mengenai klan Destin ini dari sudut pandang Marvel komiknya. Nah, setelah di episode 3 kemarin ketika kita mendengar ya ceritanya si Najma tentang klan Destin ini, betul-betul sangat berbeda ya teman-teman apa yang diceritakan di Miss Marvel. Jadinya kita masih belum tahu nih apakah yang diucapkan oleh Najma ini benar atau tidak. Dimana kalau dari seginya si Najma, versinya Najma di Miss Marvel berkata bahwa mereka ini adalah dari bangsa jin, dikenal dengan klan Destin, berasal dari dimensi cahaya, dimensi nur atau light dimension. Kalau di komik yang aku ceritakan tadi kan mereka ini memang sudah ada di bumi ya, karena jin dan Adam Destin itu memiliki keturunan yang banyak. Dan kalau soal dimensi cahaya atau light dimension atau nur dimension, seperti yang aku jelaskan di video aku yang lalu, bahwa dimensi ini gak ada hubungannya sama sekali dengan Adam Destin ataupun klan Destin, karena dimensi cahaya ini murni ditemukan oleh seorang ilmuwan yaitu Dr. Edward Lansky yang dikenal dengan nama Light Master. Jadi memang terlihatnya Marvel Studios itu ingin memadu padakan beberapa cerita yang berbeda ya di Marvel Comic untuk nanti jadi fresh cerita yang sangat segar di versi series atau di versi filmnya. Di salah satu cover komik yang memperkenalkan awal klan Destin itu ada tulisan Shang-Chi dan memang terafiliasi dengan Shang-Chi ya kalau di komik klan Destin ini. Mungkin inilah yang jadi alasannya kenapa ketika Najma, teman-temannya, dan Aisyah mencari gelang untuk membuat mereka pulang ke dimensi cahaya, itu menemukan gelang itu berada di sebuah kuil di tangan berwarna biru dan di bawahnya ada lambang Ten Rings. Jadi memang masih misteri banget ya teman-teman semuanya. Dan lagi kan mereka ini awal-awalnya kan itu seperti dijajah oleh Inggris ya guys pada tahun 1942 itu. Dan terjadilah pemisahan antara wilayah Pakistan dan wilayah India. Nah, Adam Destin ini kan di komik tadi aku ceritakan memang berasal dari Inggris juga kan. Jadi ya sedikit connect lah. Semoga nanti di next episode
episode kita bisa tahu ya cerita dari sudut pandangnya nenek Kamala Shinani itu. Jadinya kita nggak tambah bingung lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya informasi yang mungkin saat ini bisa aku simpulkan dan bisa aku kasihkan kepada kalian semua yang masih setia nonton video aku tentang gimana sih origin story-nya Clandestine dan asal-usul mereka ini, tapi based on Marvel Comic, bukan versi MCU atau versi filmnya ya. Jadi mungkin ini bisa membuat kita sedikit demi sedikit mengetahui informasi tentang Clandestine ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banget sudah menonton video aku. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memahami series Miss Marvel. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.